guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. So, saat ini seperti judul yang sudah saya buat. Oh iya, jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif juga guys. Tentunya menghibur juga ya. Ya, jadi seperti judul yang sudah saya buat, saya mau bahas tentang etanol guys. Ya, semoga aja ini pembahasan yang menarik dan menurut saya bisa jadi pembahasan yang edukatif bagi teman-teman ya, apalagi pecinta otomotif guys. Mungkin juga simpang siur ya, sana sini pembahasan tentang etanol seperti apa. Di video kali ini saya mungkin akan bahas dari sudut pandang saya ya guys, dan apa yang pernah saya baca aja guys tentang etanol sebagai rakyat biasa, bukan sebagai ilmuwan, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai presiden, dan bukan sebagai menteri juga guys. Jadi tentang etanol guys, dan wacananya katanya tahun 2026 bahan bakar etanol itu bahan bakar kita itu wajib beretanol katanya, wajib di seluruh SPBU. Dan mohon maaf kalau saya salah ya guys, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar. Oke, pelan-pelan mungkin kita bahas ya. Apa sih itu etanol guys? Etanol pada umumnya diproduksi dari bahan baku nabati guys, dan telah digunakan oleh berbagai negara untuk menjadi campuran bahan bakar ya guys. Biasanya suka ada tulisan tuh E5, E10, E20 hingga ke E85 kalau nggak salah. Itu artinya beberapa banyak kadar etanol dalam bahan bakar tersebut guys. Jadi kalau E5 ya berarti kandungan etanolnya itu cuma 5%. Kalau E10 berarti kandungan etanolnya itu 10%. Begitu juga seterusnya guys. Dan sisanya adalah bahan bakar fosil yang selama ini sudah kita pakai. Kira-kira negara mana aja sih yang pakai etanol juga dalam bahan bakar kendaraannya guys? Yang pertama yang jadi pelopor adalah, pertama banget nih, ini negaranya itu adalah negara Brazil guys. Lalu merambah ke negara Thailand, Vietnam, India, China, Filipina, Amerika Serikat juga pakai guys, dan Indonesia guys. Lalu kalau saya ada salah kata atau salah penyebutan, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar ya. Lalu kira-kira kayak gimana sih kalau kendaraan kita diterapkan menggunakan bahan bakar campuran etanol atau bahan bakar berkandungan etanol tersebut? Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya guys? Pertama kelebihannya, yang udah pasti jelas kelebihannya dulu ya. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya iyalah, logika bos, kan dikurangin jadinya etanol. Dan dapat meningkatkan oktan dengan mudah. Jadi kalau pakai etanol di bahan bakar fosil tersebut, bahan bakar mayoritasnya itu oktannya bisa ditingkatkan secara instan hanya dengan mencampurkan etanol tersebut. Lalu kekurangannya apa aja guys? Kekurangannya harusnya yang sangat terlihat jelas ya guys. Dari segi performa sih, kalau menurut saya, ini kacamata saya loh, performa yang dihasilkan oleh etanol itu sendiri nggak sebagus dan nggak sebesar performa bahan bakar fosil guys. Sehingga seharusnya akan mengurangi performa mesin dari kendaraan kalian, yang seharusnya juga bahan bakar menjadi lebih boros juga guys. Karena ya rumusnya di mana mesin itu jadi lebih boyo, ya udah pasti tenaganya juga pasti akan bahan bakarnya juga pasti akan lebih boros gitu. Karena nggak seharusnya pakai makanan atau minuman dari mesin kalian tersebut dalam kandungan yang seperti itu gitu. Dan selanjutnya, sifat kekurangan dari bahan bakar etanol tersebut ini biasanya sih udah banyak banget pada umumnya nih terjadi guys. Etanol itu lebih menyerap air guys. Jadi di iklim seperti kita ini cenderung lembab gini ya, akan dapat mengakibatkan korosi pada part-part saluran dari bahan bakar pada kendaraan kita guys. Jadi kalau misalkan bahan bakar kita tuh mengandung etanol, yang sudah pasti nanti part-part di bagian saluran bahan bakarnya itu
pasti cepet karatan guys, karena ya mengandung air gitu. Jadi ada air yang mengendap di part-part mesin kita guys, kendaraan kita gitu. Lalu etanol aman apa enggak sih sebenarnya? Etanol itu akan aman sebenarnya digunakan apabila ruang bakar pada mesin kita sudah didesain sedemikian rupa untuk tidak mudah korupsi deh tuh. Ya ujung-ujungnya itu sih maksudnya. Ya mereka kan mau main-main gituan. Udah guys. Jangan kepanjangan. Lalu apakah pertanyaannya gini guys, apakah kendaraan kita sudah didesain untuk seperti itu guys, untuk bisa menahan korosi? Sepertinya jawabannya kalian bisa jawab sendiri ya. Kendaraan kita itu sudah didesain apa belum untuk hal-hal tersebut? Jadi seperti bahan bakar etanol ini yang mengakibatkan korosi, menurut kalian kendaraan kita ini udah diciptain belum, disesuaikan apa belum gitu sama bahan bakar yang mengandung etanol seperti ini gitu? Kalau menurut saya sih belum ya. Nggak tahu menurut kalian. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa ketik di kolom komentar menurut pendapat kalian. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif, edukatif, serta menghibur kalian juga guys. Kalau kalian mau ada pertanyaan tentang seputar Kawasaki Z250, silahkan ketik di kolom komentar guys. And see you on the next video and bye-bye. Up, here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off